Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas seorang tokoh perempuan yang sangat berpengaruh dan sangat impactful. Siapa lagi? Namanya adalah seorang yang pasti kita kenal di dunia kecantikan. Martha Tilaar. Ya, Martha Tilaar. Saya menyebut judul ini dari dapur yang sederhana ke dunia kecantikan. Kisah Martha Tilaar, tidak banyak yang tahu bahwa perjalanan Ibu Martha Tilaar dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Dia hanya seorang ibu rumah tangga seperti kita mungkin saat ini, namun dia punya mimpi besar dan dia punya iman yang teguh. Dia bukan lahir dari kemewahan, dia bukan anak orang kaya, anak bangsawan, bukan. Dia biasa saja dan hidupnya juga biasa saja, saudara. Namun di dalam hatinya ada keyakinan. Saya percaya yang dengar ini juga punya keyakinan, punya mimpi. Mungkin Anda orang biasa saja, tidak bangsawan atau apa-apa, hanya ibu rumah tangga seperti saya juga, saudara. Namun lihat ini, kita tidak boleh kehilangan keyakinan seperti Ibu Martha Tilaar. Tuhan memberi setiap orang potensi dan tugas kita adalah mengembangkannya. Saya ulang, Tuhan memberi kepada setiap orang potensi dan tugas kita adalah mengembangkannya. Saudara, tahukah Anda awalnya Ibu Martha Tilaar hanyalah membuka salon kecil. Siapa di sini yang suka buka salon, saudara? Saya suka pergi ke salon. Saya memperhatikan gaya saya, kecantikan saya dalam kesederhanaan saya, karena cantik itu tidak perlu mewah atau mahal, tapi bagaimana kita memadu padankan semua, menjaga kebersihan, menjaga ya segala sesuatu untuk nampak cantik. Tahukah saudara, dia juga memulai mimpinya. Dia suka bergaya mungkin, dia suka ke salon mungkin, dan dia memulai dengan membuka salon kecil di garasi rumahnya. Bayangkan siapa yang punya garasi, saudara? Mungkin Anda bisa membuat hal-hal sederhana, dari hal sederhana tapi impactful pada waktunya. Peralatannya juga sederhana sekali, pelanggannya sedikit, tapi ada kepuasan tersendiri. Dia bisa mengembangkan apa yang ada padanya. Saudara, tidak ada yang menyangka bahwa ternyata tempat kecil itu menjadi cikal bakal kerajaan bisnis kecantikan besar di Indonesia. Tahukah Anda? Martha tidak hanya bekerja dengan tangan, dia bekerja dengan iman. Saudara, mulai dengan iman dan ambil tindakan iman. Setiap kita punya potensi, kembangkan. Mulai dengan apa yang ada padamu. Seperti teladan Ibu Martha Tilaar, akan timbul banyak Martha yang lain, saudara. Seperti seorang wanita Kristen, kita semua wanita Kristen, kita percaya bahwa pekerjaan bukan sekedar cari uang, tapi panggilan hidup. Bukan hanya cari uang, saudara, tapi ada kepuasan saat kita memenuhi apa yang jadi panggilan kita. Dia memegang prinsip bahwa kecantikan sejati bukan hanya dari luar, tapi lebih penting dari dalam, dari nilai, dari karakter, dari hati. Saudara, perjalanan itu tentu tidak mudah. Siapa bilang mudah? Ia menghadapi banyak keraguan, seperti kita semua juga pernah mengalaminya. Keterbatasan modal, wow, itu saya sering banget, saudara. Dan persaingan, tentu ada yang gak suka sama kita, iri sama kita, gak mau kita lebih maju. Tapi jangan berhenti seperti Ibu Martha Tilaar, tidak berhenti. Tahukah Anda, dia terus belajar, terus sampai ke luar negeri dia belajar, dia perdalam ilmu kecantikan, dan dia bawa pulang konsep yang kemudian dia padukan dengan kekayaan budaya Indonesia. Wow, belajar terus, saudara. Kalaupun nggak punya uang, sekarang bisa lewat YouTube, lewat apapun kita bisa belajar. Belajar terus, belajar terus. Dan situlah lahir Martha Tilaar Group. Ini brand yang bukan hanya menjual produk, saudara, tapi juga mengangkat kearifan lokal, bahan alami, dan identitas bangsa yang membuat kisah ini kuat. Bukan hanya kesuksesan Ibu Martha Tilaar, tetapi pondasi imannya dan ketekunannya. Dia tidak sukses instan, gak ada yang instan, saudara. Dia tidak cari jalan yang cepat, tapi dia bangun pondasi. Dia bangun sedikit demi sedikit dengan kesabaran, ketekunan, konsistensi, disiplin dalam waktu yang panjang. Saudara, ada satu prinsip yang sangat terlihat dalam hidupnya. Ibu Martha Tilaar setia dalam perkara kecil. Dan lihatlah, Tuhan mempercayakan perkara besar kepadanya. Seperti kata Alkitab dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar.
Martha Tilaar membuktikan bahwa kesuksesan bukan milik yang paling pinter, paling kaya, paling hebat, bukan. Tapi itu adalah milik orang-orang yang setia, yang tekun, disiplin, tidak mudah menyerah. Dan tahukah Anda, Martha Tilaar sekarang dikenal luas, produknya dipakai di mana-mana, dan dia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, dan karena ia tahu semua yang dia capai bukan karena usahanya, tapi anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara, kisah ini bukan hanya tentang kecantikan, perempuan suka bahas yang kayak gitu, tapi ini sebenarnya lebih kepada iman, ketekunan, dan keberanian memulai dari nol, dari apa yang ada padamu yang sederhana sekalipun. Tahukah Anda, seringkali Tuhan tidak cari orang yang sudah besar. Jadi jangan kecil hati kalau Anda bukan orang besar saat ini. Karena sering sekali Tuhan mencari orang yang mau bertumbuh, yang setia. Mari kembangkan potensimu dengan setia, dengan tekun, dengan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati.